Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang interpolasi polinom Lagrange. Ini anggota kelompok kami ada Niswatul A'immah, Karisma Agustin, Putri Nuzul Azizah, dan saya Muhammad Lukman Fanani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, yaitu bentuk polinom lanjar atau P1 dalam kurung X sama dengan Y0 plus Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikali X min X0, atau bisa disederhanakan P1 sama dengan Y0 X min X1 per X0 min X ditambah Y1 dalam kurung X min X0 per X1 min X0 dapat dinyatakan dalam bentuk atau bentuk yang lainnya. P1 dalam kurung X sama dengan A0 L0 dalam kurung X plus A1 L1 dalam kurung X, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0, L0 dalam kurung X sama dengan dalam kurung X min X1 per X0 min X1 tutup kurung, atau A1 sama dengan Y1, L1 sama dengan X min X0 per X1 min X0. Persamaan ini dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Nama polinom ini diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Perancis. Bentuk umum polinomial Lagrange derajat kurang dari n untuk n plus 1. Pn dalam kurung X sigma n I sama dengan 0, A1 L1 sama dalam kurung X sama dengan A0 L0 dalam kurung X sampai yang terakhir AN LN dalam kurung X, yang di dalam ini AI sama dengan YI, I sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya N sampai N. LI dalam kurung X sama dengan di sini tandanya seperti pi. Tadi sigma itu ditambah, sedangkan seperti tanda pi ini dikurangi. Nah, X min Xj per Xi min Xj sama dengan seperti X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya sampai X min Xn. Yang bawah Xi min X dikali Xi min Xi dan seterusnya sampai Xi min Xn. I di sini diambil dari yang depan tadi, yaitu yang Li di dalam kurung X. Bukti, jika I sama dengan J, maka Li di dalam kurung Xi sama dengan seperti tanda pi tadi, J sama dengan 0 yang atas N, dalam kurung Xi min Xj per Xi min Xj sama dengan Xi dikurangi X0 dikali Xi min X1 dan seterusnya sampai Xi min Xn. Yang bawah juga sama, Xi min X0 dikali Xi min Xi sama, jadi hasilnya sama dengan 1. Kenapa? Karena
penyebut sama dengan pembilang. Selanjutnya, jika I tidak sama dengan J, maka LI dalam kurung XJ sama dengan yang atas N, yang bawah I sama dengan 0, J tidak sama dengan 0. Dalam kurung XI min XJ per dalam kurung XI min XJ sama dengan XJ min X0 dikali XJ min X1 dan seterusnya sampai XJ min Xn. Yang bawah XI min X0 dikali XI min X1 dan seterusnya sampai XI min Xn sama dengan yang atas 0, yang bawah XI min X0 dikali XI min X1 dan seterusnya sampai XI min X0 sama dengan hasilnya adalah 0 karena pembilang sama dengan 0, yaitu XJ min XJ sama dengan 0. Akibatnya PN dalam kurung X0 sama dengan L0 dalam kurung X0 dikali Y0 plus L1 dan seterusnya sampai Ln dalam kurung X0 dikali Yn sama dengan 1 dikali Y0 dan seterusnya sampai 0 dikali Yn sama dengan Y0 sama dengan Pn dalam kurung X1 sama dengan Y1 sampai Pn atau dan seterusnya Pn dalam kurung Xn sama dengan Yn. Dengan demikian Pn dalam kurung Xi sama dengan Yi, I sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N. Dengan kata lain, polinom interpolasi Pn dalam kurung X melalui setiap titik data. Baik, di sini saya Niswatul Aimah dengan NIM 20204010 akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan interpolasi polinom Lagrange. Contoh satu ini adalah contoh untuk titik-titik yang berjarak sama. Soalnya yaitu, hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang 0,0 sampai 1,2. Gunakan 4 titik, yaitu x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, dan x3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Untuk penyelesaiannya yaitu, pada soal diketahui bahwa x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, dan x3 sama dengan 1,2. Nah, itu merupakan data kita. Kita punya sebanyak 4 titik, maka nanti kita bisa membentuk polinom berderajat 3. Berikut ini adalah tabelnya. Polinom Lagrange derajat 3 menginterpolasi keempat titik di tabel adalah berikut ini rumusnya. P3x sama dengan A0L0 ditambah A1L1 ditambah A2L2 ditambah A3L3. Nah, akan saya jelaskan cara mencari rumusnya, yaitu misalkan nih kita mencari L2. Pi dengan J sama dengan 0 sampai 3 atau derajat 3, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2 karena kita mencari L2-nya. Sehingga diperoleh X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali X2 min X3. Untuk L0
L0, L1, dan L3 caranya juga sama seperti cara mencari L2, namun tinggal kita sesuaikan saja. Sehingga diperoleh rumus berikut. P3X sama dengan Y0 dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2 dikali X0 min X3, kemudian dijumlahkan dengan Y1 dikali X min X0 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2 dikali X1 min X3, kemudian dijumlahkan dengan Y2 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 dikali X2 min X3 dijumlahkan dengan Y3 dikali dengan X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X0 dikali X3 min X1 dikali X3 min X2. Selanjutnya kita substitusi dengan yang ada di tabel tadi. X0 sama dengan 0,0 dan Y0 sama dengan 1, kemudian X1 sama dengan 0,4 dan Y1 sama dengan 0,921061, dan X2 sama dengan 0,8 dan Y2 sama dengan 0,696707, dan X3 sama dengan 1,2 dan Y3 sama dengan 0,362358 dan X sama dengan 0,5. Sehingga diperoleh berikut ini adalah hasilnya. Nah, kalau digambar maka bentuknya akan seperti ini. Garisnya hampir berhimpit antara Y sama dengan cos X dengan Y sama dengan P3X. Jadi, sudah sangat mendekati dengan fungsi aslinya. Nah, ini untuk nilainya. Dengan menggunakan polinom interpolasi P3X, kita dapat menaksir nilai fungsi dx sama dengan 0,5 adalah P3 0,5 sama dengan 0,877221. Berikut ini adalah perhitungannya. Sebagai perbandingan, nilai sejatinya adalah Y sama dengan cos X, Y sama dengan cos 0,5 sama dengan 0,877583. Nah, terlihat kan di sini bedanya sangat kecil, yaitu hanya 0,0003 saja. Pembahasan contoh soal yang pertama selesai. Kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu untuk titik-titik yang tidak berjarak sama. Soalnya yaitu, dari fungsi Y sama dengan fx, diberikan 3 buah data dalam tabel berikut. Soalnya yaitu, tentukan f3,5 dengan polinom Lagrange derajat 2. Gunakan 5 angka pena. Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu rumusnya. Rumusnya yaitu P2X sama dengan L0XY0 ditambah L1XY1 ditambah L2XY2. Untuk L0, rumusnya yaitu Pi dengan J sama dengan 0 sampai 2 atau derajat 2, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga nanti diperoleh rumusnya sebagai berikut. X min Xj per X0 min Xj sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X0 min X1 dikali X0 min X2. Kemudian kita substitusikan nilainya. Diperoleh L0X sama dengan X min 4 dikali X min 6 dibagi 1 min 4 dikali 1 min 6. Ketika disubstitusi dengan nilai X sama dengan 3,5, maka diperoleh 3,5 min 4 dikali 3,5 min 6 dibagi 1 min 4 dikali 1 min 6, sehingga hasilnya 0,083333.
Selanjutnya untuk L1. Di sini rumusnya yaitu Pi dengan J sama dengan 0 sampai 2 atau derajat 2, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 1. Diperoleh rumus sebagai berikut. X min XJ per X1 min XJ sama dengan X min X0 dikali X min X2 dibagi X1 min X0 dikali X1 min X2. Nah, kita substitusikan nilainya. L1X sama dengan X min 1 dikali X min 6 dibagi 4 min 1 dikali 4 min 6. Kemudian, kita substitusikan nilai X sama dengan 3,5 diperoleh 3,5 min 1 dikali 3,5 min 6 dibagi 4 min 1 dikali 4 min 6 sama dengan 1,0417. Selanjutnya untuk L2, maka rumusnya yaitu I dengan J sama dengan 0 sampai 2 atau derajat 2, tapi J-nya tidak boleh sama dengan 2. Diperoleh rumus sebagai berikut. X min XJ per X2 min XJ sama dengan X min X0 dikali X min X1 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, kita substitusikan nilainya. L2X sama dengan X min 1 dikali X min 4 dibagi 6 min 1 dikali 6 min 4. Kemudian kita substitusikan nilai X dengan 3,5. Diperoleh 3,5 dikurangi 1 dikali 3,5 min 4 dibagi 6 min 1 dikali 6 min 4. Diperoleh hasil min 0,12500. Sehingga diperoleh P2 3,5 sama dengan 0,83333 dikali 1,5709 ditambah 1,0417 dikali 1,5727 ditambah min 0,12500 dikali 1,5751, hasilnya yaitu 1,5723. Pembahasan contoh soal yang kedua selesai. Selanjutnya untuk interpolasi polinom Newton akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Putri Nurul Aziza akan menjelaskan mengenai interpolasi polinom Newton. Polinom Lagrange yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya kurang disukai dalam praktek karena alasan berikut. Yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan, karena tidak ada hubungannya antara Pn-1 dan Pn pada polinom Lagrange. Maka, polinom Newton digunakan untuk mengatasi kelemahan berikut. Karena polinom Newton yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Dalam polinom Newton terdapat persamaan polinom linier, yaitu P1 sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan X min X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1 sama dengan A0 ditambah A1 X min X0, yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 atau sama dengan Fx0 sebagai persamaan yang pertama, dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0 sebagai persamaan yang kedua. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi divided difference dan ditulis A1 sama dengan Fx1, X0. Setelah polinom linier, polinom kuadratik dapat dinyatakan sebagai berikut. P2 sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1. Atau P2 sama dengan P1 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2 dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya P1.
Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 X2 min X0 per X2 min X0 dikalikan X2 min X1 sebagai persamaan yang ketiga. Nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3 menjadi A2 sama dengan Fx2 min A0 kita ubah menjadi Fx0 per X2 min X0 dikurangi A1 kita ubah menjadi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X1. Selanjutnya, dengan melakukan utak-utik aljabar, persamaan ini lebih disukai menjadi A2 sama dengan Fx2 min Fx0 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X0 sama dengan Fx2, X1 dikurangi Fx1, X0 per X2 min X0. Demikianlah seterusnya, kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n yang dibentuk dari polinom derajat n-1. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Yang pertama, rekurensi. P0 sama dengan Pn-1 ditambah An X min X0 dikalikan X min X1 sampai dengan X min Xn min 1 dengan basis P0 sama dengan A0. Jadi, tahapan pembentuk polinom Newton adalah sebagai berikut. P1 sama dengan P0 ditambah A1 X min X0 sama dengan P0 kita ganti menggunakan A0 ditambah A1 X min X0. Selanjutnya P2 sama dengan P1 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1 sama dengan P1 kita ubah menjadi A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1. Selanjutnya P3 sama dengan P2 ditambah A3 X min X0 X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1 ditambah A3 X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2 dan seterusnya sampai Pn. Dengan rumus Pn sama dengan Pn min 1 ditambah An X min X0 dikalikan X min X1 sampai dengan X min Xn min 1 sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan X min X1 ditambah A3 X min X0 dikalikan X min X1 dikalikan X min X2 dan seterusnya. Nilai konstanta A0, A1, A2 dan seterusnya sampai An merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan selisih terbagi X0, A1 sama dengan selisih terbagi X1, X0, A2 sama dengan nilai selisih terbagi X2, X1, X0 dan seterusnya sampai An. Maka selisih terbagi 2 kita misalkan Xi, Xj sama dengan Fxi min Fxj per Xi min Xj. Apabila selisih terbagi 3, Xi, Xj, Xk sama dengan Fxi, Xj min
fxj, xk per xi min xk sampai dengan selisih terbagi xn, xn min 1 dan sampai x1, x0. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Yang pertama, rekurensi Pn sama dengan Pn min 1 ditambah x min x0 dikalikan x min x1 sampai dengan x min xn min 1 dikalikan fxn, xn min 1 sampai dengan x1, x0 dengan basis P0 sama dengan fx0 atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut. Pn sama dengan fx0 ditambah x min x0 dikalikan fx1, x0 ditambah x min x0 dikalikan x min x1 dikalikan fx2, x1, x0 dan seterusnya. Karena tetapan A0, A1, A2 sampai dengan AN merupakan nilai selisih terbagi, maka Newton dinamakan juga polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma Agustin. Saya Karisma Agustin dengan NIM 2020-4006 akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan dari interpolasi polinom Newton. Nah, jadi terdapat soal sebagai berikut, yaitu hitunglah f9,2 dari nilai-nilai x, y yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3. Jadi di sini terdapat nilai-nilai x dan y seperti tabel seperti ini. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan polinom Newton derajat 3-nya? Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita buat dulu tabel selisih terbaginya. Tabel selisih terbagi ini terdiri dari ST1, ST2, dan ST3. Kenapa ST-nya terdapat 3? Karena tadi berada pada derajat 3. Begitupun dengan kalau berderajat 4, maka ST-nya ada 4 juga. Nah, kemudian kita tentukan ST1 dan ST2 dan ST3-nya. ST ini yang dimaksud adalah selisih terbagi. Nah, ini adalah rumus dan perhitungan dari ST1 dan ini rumus dan perolehan dari ST2 dan ini adalah rumus dari ST3. Nah, ST1 dimulai dari fx0. Nah, fx0 itu rumusnya fx1, x0 sama dengan fx1 dikurangi dengan fx0 dibagi dengan x1 dikurangi dengan x0 sama dengan 2,197225 dikurangi dengan 2,079442 dibagikan dengan 9,0 dikurangi 8,0 diperoleh hasil 0,117783. Nah, untuk fx1 nya yaitu dengan rumus fx2, x1 yaitu fx2 nya dikurangi dengan fx1 dibagikan dengan x2 dikurangi dengan x1 sehingga 2,251292 dikurangi dengan 2,197225 dibagikan dengan 9,5 dikurangi 9,0 diperoleh hasil 0,18134. Nah, untuk fx2 yaitu dengan rumus fx3, x2 sama dengan fx3 dikurangi dengan fx2 dibagikan dengan x3 dikurangi x2 sama dengan 2,397895
dikurangi 2,25192 dibagikan dengan 11,0 dikurangi 9,5 sehingga diperoleh hasil 0,097735. Nah, ini adalah perolehan dari selisih terbagi yang ke-1. Nah, untuk selisih terbagi yang kedua, yaitu untuk fx0-nya kita peroleh dengan rumus fx2, x1, x0 sama dengan hasil dari fx2, x1 dikurangi dengan hasil fx1, x0 lalu dibagikan dengan x2 dikurangi x1 sama dengan 0,108134 dikurangi 0,117783 dibagikan dengan 9,5 dikurangi 8,0 sama dengan negatif 0,006433. Nah, untuk fx1-nya kita peroleh dari rumus fx3, x2, x1 dengan rumus hasil dari fx3, x2 dikurangi dengan hasil fx2, x1 lalu dibagikan dengan x3 dikurangi dengan x2 sama dengan 0,097735 dikurangi dengan 0,10834 dibagikan dengan 11,0 dikurangi 9,5. Nanti diperoleh hasil negatif 0,0052002. Nah, di sini sudah diperoleh selisih terbagi yang kedua. Nah, untuk selisih terbagi yang ketiga, dengan fx0-nya kita peroleh dari rumus fx3, x2, x1, x0 sama dengan perolehan hasil fx3, x0 dikurangi dengan x2, x1 nanti dikurangi dengan hasil dari fx1, x0 dibagikan dengan x3 dikurangi x2 dikurangi x1 sama dengan 0,097735 dikurangi 0,108134 dikurangi 0,117783 nanti dibagikan dengan 11,0 dikurangi dengan 9,5 dikurangi dengan 8,0 nanti diperoleh hasil 0,000411. Nah, kalau sudah diketahui hasil dari selisih terbaginya, kemudian kita cari polinom Newtonnya dengan x0-nya itu 8,0 sebagai titik data pertama, yaitu dengan rumus P3x sama dengan 2,079442 ditambahkan dengan 0,117783 dikalikan dengan x dikurangi dengan x0 dikurangi dengan 0,00943 dikalikan dengan x min x0 lalu dikalikan dengan x min x1 ditambahkan dengan 0,000411 dikalikan dengan x min x0 lalu dikalikan dengan x min x1 lalu dikalikan dengan x min x2. Nah, kalau begitu kita substitusikan nilai tersebut kepada nilai fungsi yaitu x-nya 9,2 yaitu f9,2 atau P3 9,2 sama dengan 2,079442 ditambahkan dengan 0,14134 dikurangi dengan 0,001544 dikurangi dengan 0,000030 sama dengan 2,219208. Nah, sehingga nilai sejati dari F9,2 yaitu len atau len 9,2 yaitu 2,219203. Nah, hasil ini termasuk 7 angka dalam benang.
Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang kita pelajari pada bab ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.